Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, 1000 kisah akan berbagi sebuah kisah yang penuh hikmah dan pembelajaran untuk kita semua, yaitu tentang seorang wanita yang sudah menunaikan ibadah haji sampai 7 kali, tapi tidak pernah bisa melihat Ka'bah sekalipun. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa pula yang menyebabkan ia mengalami hal tersebut? Tonton terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa tuliskan sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada kolom komentar, sebagai bukti dan tanda kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang dulunya bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit dan kini telah memasuki masa pensiunnya. Wanita ini memiliki seorang anak yang soleh yang selalu berbakti kepadanya. Sebut saja namanya Hasan. Hasan adalah sosok anak yang soleh yang selalu memuliakan ibunya. Tidak jarang, ibunya juga sering mendoakan kesuksesan Hasan dalam hidupnya. Berkat kerja keras dan doa dari ibunya, Hasan pun menjadi orang yang sukses dan kaya. Pada suatu hari, Hasan berkeinginan mengajak ibunya pergi haji. Ibunya sangat gembira dengan ajakan anaknya tersebut. Sebagai seorang muslim, menunaikan ibadah haji adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Akhirnya, mereka berdua pun mendaftar haji. Mereka juga menyiapkan segala keperluan, mulai dari akomodasi hingga segala hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan ibadah haji. Singkat cerita, saat musim haji tiba, Hasan dan ibunya berangkat ke Tanah Suci. Ketika mereka sedang menjalankan ibadah tawaf, Hasan berkata kepada ibunya, "Ibu, lihatlah Ka'bah itu, sungguh indah dan mengagumkan, bukan?" kata Hasan pada ibunya. Namun, saat itu ibunya hanya diam dan tidak menjawab. Hasan melihat ibunya mengusap-usap kedua matanya, seolah berusaha melihat Ka'bah, tetapi tidak bisa. Hasan kemudian membawa ibunya lebih dekat lagi ke Ka'bah. Ia berpikir mungkin ibunya akan lebih jelas melihat keindahan Ka'bah dari jarak dekat. Namun, meskipun sudah lebih dekat, ibunya tetap tidak bisa melihat Ka'bah. Yang ia lihat hanyalah kegelapan. Hasan menjadi heran dan terkejut. Ibunya memberitahunya bahwa penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap. Hasan pun bersimpuh dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa sedih karena ibunya tidak dapat melihat Ka'bah. Begitulah, selama melaksanakan ibadah haji, penglihatan ibunya tidak kunjung membaik. Tapi, setiap kali mereka meninggalkan Masjidil Haram, penglihatan ibunya kembali normal. Namun, begitu mereka masuk kembali ke dalam Masjidil Haram, matanya kembali gelap. Hasan pun tidak putus asa dan memutuskan untuk membawa ibunya kembali ke Mekah tahun depan. Namun, kejadian yang sama pun terulang, bahkan setelah 7 kali naik haji, ibunya tetap tidak bisa melihat Ka'bah. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa untuk like, subscribe dan share video ini supaya channel ini berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Hasan pun mulai berpikir, kenapa ibunya yang ia muliakan selama ini mengalami hal seperti itu? Dosa apa yang mungkin telah dilakukan oleh ibunya sehingga ia tidak bisa melihat Ka'bah? Hasan kemudian memutuskan untuk mencari nasihat dari seorang alim yang terkenal akan kesalahannya. Ia mendatangi seorang syekh di Abu Dhabi yang pernah ia kenal. Hasan pun menceritakan tentang kondisi yang dialami ibunya. Setelah mendengarkan cerita Hasan, syekh tersebut meminta Hasan untuk menyuruh ibunya menghubungi dia secara langsung melalui telepon. Setelah Hasan memberikan nomor telepon syekh tersebut, ibunya akhirnya menelepon syekh itu. Dalam percakapannya, beliau menyarankan agar ibu ini mengintrospeksi diri
dan mengingat kembali apa yang mungkin pernah terjadi di masa lalunya, sehingga ia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat Ka'bah. Sang Syekh juga menyarankan untuk bersikap terbuka dan jujur, supaya dia bisa membantunya. Setelah merenung selama beberapa hari, akhirnya Ibu Hasan teringat dosa-dosanya di masa lalu. Kemudian ia kembali menelpon Syekh tersebut. Dengan suara yang lemah, ia mulai menceritakan masa lalunya. Ia mengakui bahwa saat masih muda, ia pernah bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Syekh itu awalnya memuji pekerjaannya sebagai perawat, karena pekerjaan tersebut dianggap mulia. Namun, Ibu Hasan kemudian melanjutkan dengan pengakuan yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa selama bekerja, ia berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara, tanpa peduli apakah cara tersebut halal atau haram. Yang lebih mengejutkan lagi, Ibu Hasan mengaku bahwa ia sering menukar bayi-bayi di rumah sakit dengan imbalan uang. Jika ada orang tua yang menginginkan bayi laki-laki, padahal bayi yang dilahirkan adalah perempuan, ia dengan sengaja menukar bayi-bayi tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Mendengar pengakuan itu, Syekh terperangah. Ia tidak menyangka ada seorang wanita yang tega melakukan perbuatan sekeji itu. Betapa banyak keluarga yang telah dirusaknya, sehingga nasab anak-anak mereka menjadi tidak jelas. Ini adalah dosa besar dalam Islam, karena menjaga nasab sangatlah penting. Namun, pengakuan Ibu Hasan tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan dengan menceritakan bahwa selama bekerja di rumah sakit, ia juga melakukan tugas memandikan jenazah. Tetapi, ia melakukannya dengan cara yang salah. Ia bekerja sama dengan seorang dukun demi mendapatkan uang. Setiap kali memandikan jenazah, ia menyisipkan benda-benda sihir ke dalam mulut jenazah tersebut sesuai dengan permintaan sang dukun. Hari, ketika ia mencoba memasukkan benda-benda sihir ke dalam mulut jenazah seseorang, benda-benda tersebut selalu keluar kembali, meskipun ia sudah menekannya dalam-dalam. Karena kesal, ia kemudian menjahit mulut jenazah tersebut agar benda-benda sihir itu tetap berada di dalamnya. Hanya itu yang saya lakukan, Syekh, kata ibunya Hasan. Mendengar cerita dari ibu itu yang disampaikan dengan datar, seolah-olah tanpa ada rasa bersalah, sang Syekh pun berkata dengan nada sedikit marah, "Kau bilang hanya itu yang kau lakukan? Astagfirullah, sungguh, aku tak bisa membantumu." Aku angkat tangan. Dalam hatinya ia berkata, tidak menyangka ada orang yang bisa melakukan perbuatan sekeji itu. Kemudian, Syekh itu berkata kepada ibunya Hasan, "Wahai ibu, saya hanya bisa menyarankan, Anda harus bertaubat dengan sungguh-sungguh. Memohon ampunan kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa Anda." Setelah itu, Syekh pun menutup teleponnya. Setelah beberapa hari berlalu, sang Syekh tidak mendengar kabar lagi dari ibunya Hasan. Karena penasaran, ia pun menelepon Hasan untuk mengetahui kabar ibunya. Ia berharap ada perkembangan dan kabar baik dari ibunya Hasan. Namun, ketika ditelepon, Hasan berkata, "Ibuku telah meninggal dunia." Beliau meninggal 2 hari setelah menelepon Anda, wahai Syekh. Sang Syekh terkejut dan bertanya, "Bagaimana ibumu meninggal, Hasan?" Hasan pun mulai bercerita, "Wahai Syekh, setelah ibu menelepon Anda, 2 hari kemudian beliau jatuh sakit dan meninggal dunia. Yang mengejutkan adalah ketika pemakaman berlangsung. Saat tanah sudah digali dan jenazah ibuku siap dimasukkan ke dalam liang lahat, entah mengapa tanah tersebut tiba-tiba longsor, memenuhi lubang yang sudah digali. Lubang kembali rapat, menjadi rata lagi dan keras, sehingga tak bisa lagi dicangkul atau digali. Peristiwa ini terjadi berulang kali, sampai-sampai para pelayat merasa ngeri. Akhirnya, para penggali kubur putus asa dan kelelahan. Mereka tak mampu menyelesaikan pekerjaan mereka hingga hampir waktu maghrib tiba. Tak satu pun lubang yang berhasil digali. Mereka pun pasrah dan beranjak pulang, begitu juga para pelayat lainnya.
jenazah ibuku dibiarkan begitu saja tergeletak di atas tanah. Aku menjadi sangat sedih. Saat itu hanya aku dan jenazah ibuku yang tersisa di pemakaman tersebut. Sambil menangis, aku pun berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi jalan keluar atas masalah ini. Ketika aku tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepadaku. Ia mengenakan jubah hitam sepenuhnya, mirip pakaian orang Mesir, namun wajahnya tak nampak sama sekali. Orang misterius itu berkata, "Pulanglah, biarkan aku yang menangani jenazah ibumu." Mendengar perkataan orang itu, hatiku menjadi sedikit tenang. Ia lalu menambahkan, "Aku minta kau jangan menengok ke belakang sampai kau tiba di rumahmu." Aku pun pulang, tapi setelah melewati pagar pemakaman, rasa penasaran menghantuiku. Aku pun menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya aku saat melihat jenazah ibuku sedang dililit api. Api itu memenuhi seluruh tubuh ibuku. Sebelum rasa terkejutku hilang, tiba-tiba ada api yang entah dari mana datangnya, menghantam wajahku dengan keras. Aku ketakutan dan berlari meninggalkan tempat itu. Sejak saat itu, wajahku mengalami luka bakar yang sangat menyakitkan. Sang Syekh sangat prihatin mendengar cerita Hasan. Ia kemudian menyarankan Hasan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendoakan ibunya agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya wajah Hasan perlahan mulai membaik. Meskipun tidak ada yang tahu dosa apa yang telah diperbuat oleh ibunya Hasan, karena sang Syekh tidak pernah menceritakannya kepada Hasan, kisah ini memberi banyak pelajaran bagi kita. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah ini, yang penting adalah kita bisa mengambil hikmahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan keluarga kita dari segala perbuatan keji dan mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah. Demikian kisah tentang seorang wanita yang sudah 7 kali naik haji tapi tak bisa melihat Ka'bah. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.